sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya masih sehat-sehat, menikmati liburan semesternya ini, tetap semangat dan menabung semangat untuk perkuliahan di semester Gasal besok ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di pengarahan sore hari ini. Maaf mengganggu malam minggunya, tapi semoga dengan begini teman-teman juga akhirnya tidak keluar rumah karena masih PPKM juga. Jadi lebih baik memang di rumah aja sambil kita pengarahan sore hari ini. Dan juga pengarahan ini sengaja dilakukan di masa liburan semester karena diharapkan teman-teman akhirnya punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan kegiatan magang yang akan teman-teman lakukan. Bahkan mungkin sudah bisa mulai melakukannya sejak sekarang gitu ya, setelah nanti diberikan pengarahan. Bolehlah seperti Ibra ini yang lain yang tidak ada kendala kuota maupun koneksi diaktifkan videonya supaya kita bisa saling bersilaturahmi juga sore hari ini karena kan sudah lama ya nggak ketemu tatap muka, di kelas juga udah beberapa minggu ini kita libur, jadi boleh teman-teman aktifkan videonya, ramaikan kolom chatnya, silahkan. Asalkan tetap memperhatikan apa yang akan kita diskusikan sore hari ini. Jadi asumsinya teman-teman yang hadir di pengarahan sore hari ini adalah yang mengambil mata kuliah magang ya di semester ini. Ini kan masa KRS baik yang awal maupun yang susulan kan sudah selesai ya. Semuanya sudah ngambil magang di KRS-nya? Sudah semua? Sudah di-approve sama dosen walinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Bagi yang belum di-approve sama dosen wali KRS-nya, segera hubungi dosen walinya agar nanti namanya juga muncul di list peserta magang semester ini. Sudah ada yang dapat tempat magang atau rencana magang? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Sudah, oke. Rata-rata sudah. Mungkin ada yang sudah punya rencana, mungkin masih ada yang bingung-bingung. Nah, ini yang kita akan sama-sama luruskan atau sama-sama penyamaan persepsi lah ya sore hari ini tentang kegiatan magang kita. Ini saya izin share screen. Apakah sudah bisa ya? Oke, sebentar. Oke. Ini seharusnya sih ada 100-an ya. Kalau saya lihat dari siakat yang mengambil mata kuliah magang ada 100 lebih, tapi yang hadir masih 70, berarti kurang dari 70-an. Jadi bagi teman-teman nanti kalau ada yang tahu temannya sebenarnya ngambil magang, tapi tidak hadir hari ini atau telat hadir, bisa segera dikabari ya teman-temannya agar bergabung di grup WhatsApp magang, karena itu yang akan menjadi medium utama kita berkomunikasi, dan juga diminta untuk kalau masih sempat hadir di pengarahan magang sore hari ini. Oke, saya akan share screen. Nah, sudah terlihat di device teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Mungkin hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah lupakan hal-hal yang Anda kira Anda tahu tentang kegiatan magang. Karena mungkin ada yang sudah coba membuka SIM magang, ada yang melihat suplemen panduan magang yang semester lalu, melihat proposal dan laporan magang semester lalu, atau nanya-nanya ke kakak kelasnya, atau teman-teman yang sudah mengambil magang di semester sebelumnya. Perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa cukup banyak
perubahan terhadap sistem kegiatan magang di prodi kita. Jadi diharapkan teman-teman, sorry, mohon maaf ya, saya agak terdistraksi sedikit. Ya, jadi diharapkan teman-teman kita sama-sama ibaratnya karena banyaknya perubahan ini, akhirnya teman-teman juga perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terkait kegiatan magang kali ini. Nah, ini yang akan kita bahas sore hari ini. Perubahannya dari sisi apa aja? Banyak ya, termasuk dari jenis-jenis kegiatannya pun semakin beragam. Magang mungkin dulu identik, oh ya udah magang di perusahaan, terus membuat laporan, selesai. Ya itu memang apa yang dilakukan di semester-semester terdahulu. Tapi sekarang jenis kegiatannya jauh lebih beragam, bentuk laporannya pun tentu juga menyesuaikan dengan jenis kegiatan magang yang teman-teman lakukan. Nah, oke, yang konvensional gitu ya, kita sebut sebagai magang reguler, ini yang mungkin teman-teman paling familiar. Yang mana teman-teman baru bisa mengambil mata kuliah magang ketika jumlah SKS yang sudah diambil sebanyak 120, kemudian teman-teman mencari instansi magang secara mandiri, misalnya apply langsung ke perusahaannya atau memanfaatkan networking yang teman-teman punya. Dan kegiatan magang reguler ini dilakukan selama 1 sampai 3 bulan. Jadi minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Yang penting dan perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa bidang kerja sesuai dengan peminatan. Jadi teman-teman memang bebas ya, karena ini kan teman-teman mencari instansi secara mandiri, bebas mau magang di mana aja, asalkan nanti apa yang dikerjakan saat magang itu sesuai dengan peminatan yang teman-teman ambil. Karena saya asumsikan ini yang mengambil mata kuliah magang sudah juga memilih peminatan. Walaupun mungkin di sini ada yang masih semester 5, yang baru awal sekali memilih peminatan, tapi setidaknya sudah memilih. Nah, apa yang dilakukan saat magang harus relevan dengan peminatan Anda. Itu untuk yang magang reguler, yang paling umum dilakukan. Nah, sekarang ketika kita sudah menjalankan kurikulum Kampus Merdeka, ada juga yang disebut sebagai MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Ini adalah salah satu programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program Kampus Merdeka. Ini kenapa kemudian di sini ada beberapa yang mungkin masih semester 5 atau bahkan mungkin sebelum itu ada yang juga bisa mengikuti kegiatan ini. Karena persyaratannya pun berbeda. Untuk mengikuti kegiatan ini minimal 90 SKS saja. Kemudian yang dilakukan adalah mendaftarkan lewat webnya Kampus Merdeka atau langsung ke instansi yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Ini mungkin teman-teman yang lebih paham, saya lihat beberapa sudah coba apply ke berbagai instansi yang bekerja sama dengan Kemendikbud, dan pelaksanaannya pun biasanya lebih panjang. Jadi minimal 1 semester dan maksimal 3 semester tergantung ketentuan dari instansinya maupun ketentuan dari Kemendikbud ya. Dan karena masa pelaksanaannya yang lebih panjang ini, akhirnya bonusnya adalah gitu ya, teman-teman juga bisa mengkonversikan aktivitas magangnya itu dengan mata kuliah lain selain magang. Selama memang apa yang dikerjakan saat magang itu relevan dengan mata kuliah yang ditawarkan di prodi kita. Nanti itu bagi teman-teman yang ingin mengkonversi dengan mata kuliah selain magang, perlu didiskusikan dengan Kaprodi, nanti akan dilihat, oh kalau Anda melakukan kegiatan ini, maka relevan dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang mana. Nanti juga perlu dikonsultasikan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Kemudian jenis magang yang ketiga adalah magang dengan mitra. Mitranya siapa? Mitranya prodi ataupun mitra universitas. Ini SKS yang harus dipenuhi minimal 120. Ada beberapa mitra dari program studi, misalnya Harian Biswe, Suara Surabaya, Lokadata. Nah, nanti ini ibaratnya teman-teman tetap harus apply gitu ya ke perusahaan-perusahaan tersebut, tapi akan lewat jalur prodi.
Diharapkan tentunya akan semakin banyak mitra dari program studi kita, sehingga teman-teman juga makin beragam pilihannya untuk melakukan kegiatan magang. Kemudian ada juga mitra dari universitas, yaitu magang di BUMN. Pendaftarannya dilakukan lewat BKUI. Ini saya rasa sudah lewat ya, beberapa minggu yang lalu itu diumumkan oleh BKUI. Mungkin ada yang mendaftar dan sudah diterima. Nah, pelaksanaan untuk magang di mitra ini umumnya dilaksanakan 3-6 bulan. Dan ini juga memungkinkan untuk dikonversi dengan mata kuliah lain, lagi-lagi selama relevan dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang ingin Anda konversikan itu. Jadi nggak bisa sakar PDW gitu ya. Teman-teman harus perhatikan. Oke, saya magang ini sebagai humas di perusahaan A, kemudian saya diminta untuk melakukan apa misalnya membuat press release dan press conference. Nah, itu mungkin nanti bisa relevan untuk mata kuliah media relations atau manajemen PR misalnya. Nah, nanti bila dirasa memang capaian pembelajarannya sesuai dengan apa yang Anda lakukan selama magang, maka teman-teman boleh untuk mengkonversikannya dengan mata kuliah tersebut. Kemudian, ada lagi satu jenis kegiatan magang yang sudah dilakukan selama 2 semester terakhir, yang kita sebut sebagai aktivitas setara magang. Jadi magangnya tidak harus bekerja ke suatu instansi, tapi teman-teman bisa melakukan aktivitas lain yang disesuaikan dengan peminatannya teman-teman, disesuaikan dengan skill-nya teman-teman. Nah, bentuk aktivitasnya apa saja? Bisa penelitian, bisa wirausaha, ya misalnya teman-teman ada yang punya bisnis, nah itu bisa dikembangkan dan dijadikan kegiatan magang. Kemudian bisa juga proyek independen, misalnya teman-teman ada yang jago bikin film, jago bikin lagu, jago bikin karya sastra, itu boleh sekali untuk dijadikan aktivitas magang teman-teman di semester ini. Ada juga proyek kemanusiaan, misalnya teman-teman melihat situasi di lingkungan sekitar teman-teman itu butuh bantuan dari Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang punya skill tertentu. Ya, misalnya di masa pandemi ini ngelihat banyak anak-anak kecil gitu ya yang terpaksa sekolah dari rumah, kemudian akhirnya paparan terhadap gadgetnya jadi meningkat pesat. Nah, teman-teman di ilmu komunikasi kan juga belajar mengenai literasi digital itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa jadikan proyek kemanusiaannya teman-teman. Kemudian bentuk aktivitas lainnya adalah asistensi. Bisa asistensi mengajar. Jadi nanti akan diumumkan ya, dosen-dosen mana saja yang membuka kesempatan teman-teman untuk menjadi asisten dosen di mata kuliah tertentu, atau bisa juga asistensi di kegiatan penelitian maupun pengabdian dari dosen. Apalagi memang di semester ini, di prodi kita, ya prodi ilmu komunikasi, cukup banyak dosen yang mendapatkan hibah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Dan mungkin beberapa dari teman-teman yang hadir hari ini terlibat di kegiatan penelitian maupun pengabdian dosen. Nah, ini juga boleh diperhitungkan sebagai aktivitas magang. Jadi itu ragam aktivitas yang bisa teman-teman lakukan yang kemudian nanti akan diakui sebagai kegiatan magang. Pelaksanaannya selama 3-6 bulan, jadi selama 1 semester ini, dan bila memungkinkan, ini tapi opsional ya, itu juga bisa dikonversi ke mata kuliah lain. Bila dirasa memang relevan dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah tertentu. Nah, kemudian teman-teman kan tadi sudah tahu ya beragam kegiatan magang yang bisa dilakukan. Cukup pilih salah satu, tidak perlu milih atau melakukan keempat-empatnya, cukup pilih salah satu dari yang tadi. Nah, setelah melakukan kegiatan magang tadi, tentu ada output atau hasil kerja yang perlu dihasilkan oleh teman-teman. Yang mana outputnya itu ada 2 jenis, ya. Dan perlu dikerjakan dua-duanya kalau ini. Jadi teman-teman harus bisa menghasilkan laporan magang dan juga luaran magang.
Laporan magang bobot penilaiannya 40% dan dikerjakan secara individual. Mungkin teman-teman nanti magangnya berkelompok, tapi nanti pengerjaan laporannya tetap secara individu. Nanti untuk format dari laporan akan ada slide tersendiri. Nah, ini yang mungkin kadang belum familiar, yaitu luaran magang. Tapi ini sudah kami terapkan selama sekitar 2 semester terakhir. Di mana teman-teman itu kalau kita bicara luaran, sebenarnya secara sederhananya ya publikasi dari hasil kerja magang Anda. Jadi diharapkan hasil kerja magang itu tidak hanya dinikmati sendiri, ya hanya sekedar untuk mendapatkan nilai dari dosen, yang tahu ya cuma Anda dosen dan mungkin atasan Anda di instansi. Harapannya hasil kerja magang ini bisa dinikmati oleh audiens yang jauh lebih banyak lagi. Yang mana ini tentu akan bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman nanti bisa jadikan luaran magang ini sebagai portofolio Anda. Jadi nanti ketika lulus dari prodi itu punya portofolio yang membanggakan, yang bisa menjadi nilai jual tambahan gitu ya buat teman-teman. Jadi luaran itu adalah mempublikasikan hasil kerja magang Anda dan bobotnya bahkan lebih besar daripada laporan. Dan jangan khawatir bila teman-teman magangnya berkelompok, luaran ini juga boleh dikerjakan secara berkelompok. Nah, luaran yang diakui, luaran yang seperti apa saja? Setidaknya ada 5 ya, ragam luaran yang diakui oleh prodi untuk kegiatan magang. Yang pertama adalah artikel ilmiah yang kemudian dikirim untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Ini mungkin cocok untuk teman-teman yang melakukan aktivitas setara magang asistensi ataupun kegiatan penelitian, tapi bisa juga magang reguler mau bikin artikel jurnal, boleh. Kemudian publikasi di media massa. Jadi teman-teman menceritakan pengalaman magangnya untuk kemudian ditayangkan atau dimuat di suatu media. Nah, ini kan ada dalam tanda kurung ya, non-self-edited. Jadi bukan media yang Anda upload-upload sendiri, kayak Kompasiana, Medium, blog. Nah, itu kan kayak ini ya, blog pribadi. Anda nulis, terus upload, ya langsung terpublish. Yang diminta oleh prodi bukan yang seperti itu. Ya, Anda mengirimkan ke media-media, baik media online, media televisi, radio, cetak, yang mana melewati proses editorial, ada proses seleksi dari editor, kemudian mungkin juga ada editingnya, baru ditayangkan atau dipublikasikan di media mereka. Jadi itu. Pilihan lainnya untuk luaran adalah pameran karya atau pertunjukan. Oh sorry, ini harusnya ada 6 berarti, itu tadi lupa ke enter. Jadi untuk pameran karya atau pertunjukan, misalnya untuk teman-teman yang melakukan aktivitas setara magang, proyek independen, bikin film, bikin lagu, bikin karya sastra, gitu. Nah itu jangan hanya dikerjakan sekedar untuk mendapatkan nilai magang dan hanya dinilai oleh dosen, tapi juga ya dipertunjukkan ke publik gitu. Jadi nanti mungkin untuk pameran karya bisa secara ini ya komunal atau bersama-sama. Misalnya nanti ada 3 atau 4 kelompok yang punya proyek independen. Nah, itu dibikin pameran atau pertunjukan bersama untuk memamerkan apa yang sudah ia kerjakan selama magang itu. Apalagi sekarang kan sebenarnya mudah ya untuk melakukan pameran ini secara online. Nanti teman-teman tinggal buat posternya untuk dipromosikan dan orang-orang bisa melihat karya dari teman-teman. Atau bahkan bisa juga kalau teman-teman ini ada kaitannya sama luaran yang sebelumnya, publikasi di media, nanti bisa mengundang media saat pamerannya, itu akan lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah modul atau book chapter. Jadi selain teman-teman bisa menuliskan artikel di media massa atau artikel ilmiah di jurnal, bisa juga luarannya berupa bagian, tidak harus jadi satu buku gitu ya. Bagian dari suatu modul atau book chapter, dan ini disesuaikan juga aja nanti dengan dosen pembimbingnya. Kira-kira misalnya dari kegiatan magang teman-teman nih, ada fenomena yang menarik untuk kemudian dijadikan studi kasus pada bahan ajar mata kuliah tertentu.
Nah, nanti itu yang dijadikan luaran dari kegiatan magangnya teman-teman. Yang berikutnya adalah produk atau jasa karya Anda. Ya, ini yang lagi-lagi mungkin lebih ke yang aktivitas setara magang, misalnya wirausaha, produknya apa atau jasanya apa. Dan ini ada kaitannya juga dengan luaran yang kelima, yang keenam berarti ya, portofolio. Nah, teman-teman, misalnya nih, saat magang di suatu perusahaan diminta untuk bikin konten media sosialnya. Nah, itu di laporan sudah diceritakan. Misalnya, saya setiap hari bikin minimal satu konten Instagram Story dan satu konten di Twitter. Gitu. Di Instagram Story bentuknya visual atau animasi, misalnya kan gitu. Nah, itu apakah bisa diakui sebagai luaran? Bisa selama dikemas dalam bentuk portofolio. Jadi, tidak hanya ibaratnya satu konten saja, ada beberapa konten yang dikumpulkan dalam satu portofolio. Itu yang baru bisa diakui sebagai luaran. Formatnya bisa beragam, bisa dalam bentuk website, bisa misalnya teman-teman kumpulan video, karya video teman-teman, karya desain teman-teman, atau yang formatnya audio. Yang penting dia dikemas dalam bentuk portofolio, artinya lebih dari satu karya, tapi tidak perlu banyak-banyak juga. Misalnya ya cukup 3-5 karya yang teman-teman kerjakan saat magang. Dan kalau portofolio dijelaskan misalnya apa proses dibalik pengerjaan konten yang Anda kerjakan ini, atau tools yang digunakan, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dikerjakan teman-teman. Nah, tentunya ketika memulai kegiatan magang, itu dimulai dengan membuat proposal magang. Baik yang magang reguler, magang kampus merdeka, magang dengan mitra, ataupun aktivitas setara magang, semua nanti diawali dengan membuat proposal magang. Ini juga kenapa pengarahannya dilaksanakan di liburan semester seperti sekarang. Jadi teman-teman mungkin bisa nyicil gitu ya mengerjakan proposal magangnya. Proposal magang ini bisa dikerjakan oleh individual ataupun secara berkelompok. Jadi kalau memang teman-teman nanti magangnya di suatu instansi itu berkelompok atau misalnya membuat proyek independen secara berkelompok, proposalnya boleh dikerjakan secara berkelompok. Gitu. Jadi cukup satu proposal aja untuk satu kelompok. Formatnya seperti apa? Tentunya harus ada halaman judul, ada lembar pengesahan, kemudian daftar isi, di bab satunya pendahuluan diisi dengan latar belakang, kenapa Anda melakukan kegiatan magang tersebut, kalau misalnya magang reguler atau magang kampus merdeka di suatu instansi, kenapa sih memilih instansi itu perlu dijelaskan di proposal. Kalau melakukan aktivitas setara magang, misalnya membuat film dengan tema COVID gitu, apa alasannya membuat atau memproduksi film tersebut? Itu dijelaskan di bab 1 di bagian latar belakang. Kemudian teman-teman juga sebutkan atau mengidentifikasi masalah dalam artian apa sih isu penting atau yang akan menjadi fokus dari teman-teman. Makanya ketika teman-teman magang di suatu instansi, sebelum magang dimulai pun teman-teman harus sudah berupaya ibaratnya apa ya, kepo gitu ya dengan instansi tersebut. Kira-kira ada fenomena apa ya di instansi tersebut yang menarik untuk diangkat. Misalnya teman-teman magang di humas suatu kementerian. Nah, kira-kira humas di masa pandemi ini caranya untuk menyampaikan informasi ke publik itu gimana? Itu kan suatu masalah ya. Dulu mungkin lebih mudah di sebelum pandemi, tapi sekarang setelah pandemi ada hambatan-hambatan tertentu. Nah, ini masalah yang menjadi fokus dari teman-teman yang kemudian nanti teman-teman cari jawabannya gitu ya saat melakukan kegiatan magang. Lalu tujuan kegiatan magangnya apa dan manfaat kegiatan magangnya apa, itu disebutkan atau dijelaskan di bab 1. Lanjut ke bab berikutnya, ini yang mungkin juga lagi-lagi berbeda dengan formal proposal magang terdahulu, perlu ada profil dari peserta magangnya.
Nah, di sini adalah your time to shine gitu ya. Waktunya Anda menunjukkan atau dalam tanda kutip menjual diri, menunjukkan nilai jual Anda itu apa. Apa sih kelebihan Anda, skillnya apa, kemampuannya apa, kenapa kemudian instansi itu harus menerima Anda sebagai karyawan magangnya. Nah, itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan CV dan portofolio. Di sini bentuk latihan juga buat teman-teman, bagaimana sih menyusun CV yang baik dan bagaimana menyusun portofolio. Portofolio itu bisa banget misalnya teman-teman isi dengan karya-karya yang teman-teman kerjakan untuk tugas-tugas di mata kuliah tertentu. Makanya kalau ngerjain tugas semaksimal mungkin agar bisa dimanfaatkan juga untuk portofolio Anda gitu, nggak sekedar untuk mendapatkan nilai. Misalnya di mata kuliah Media Relations pernah ada tugas bikin press release, itu kan portofolio Anda sebagai calon-calon humas hebat di masa depan misalnya. Atau yang mengambil new media, online journalism pernah bikin artikel, berita. Nah, itu kan juga portofolio untuk menunjukkan kemampuan menulis berita atau yang membuat video berita. Nah, itu dimasukkan di bab 2. Yang berikutnya di bab 3 adalah rencana kegiatan. Kira-kira apa saja yang akan teman-teman lakukan saat magang, dan kemudian yang terpenting juga di subbab 3.2, apa relevansi kegiatan magang Anda dengan mata kuliah yang pernah diambil ataupun dengan peminatan yang Anda ambil. Jadi, lagi-lagi seperti yang disampaikan di slide-slide sebelumnya, bahwa kegiatan magang itu harus relevan dengan peminatan yang Anda ambil. Nah, ini dijelaskan di bab 3 ini. Misalnya teman-teman magang di I.O. dan pernah mengambil mata kuliah MAIS. Ini kan bisa dituliskan di sini bahwa teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah MAIS, sudah pernah belajar tentang cara mengorganisir suatu event. Nah, maka kemudian ketika akan magang di I.O., kemampuan ini akan sangat bermanfaat dan teman-teman bisa belajar juga banyak hal baru terkait mengorganisir event itu seperti apa. Atau disesuaikan dengan peminatan. Kenapa sih magang sebagai apa misalnya sebagai reporter di suatu media berita? Oh, karena saya mengambil peminatan broadcasting atau peminatan new media. Dan ini relevan dengan peminatan saya. Itu dijelaskan di subbab ini. Berikutnya adalah jadwal kegiatan, kira-kira kapan dimulai magangnya dan kapan berakhir, aktivitasnya akan seperti apa saja, sarana dan prasarana yang diperlukan apa saja untuk melaksanakan aktivitas magang ini, kemudian khusus yang melakukan aktivitas setelah magang, ada subbab tambahan yakni anggaran biayanya, ya misalnya untuk wirausaha tuh butuh berapa, produksi film itu butuh biaya berapa sih, itu sudah dianggarkan di proposal, sehingga teman-teman nanti saat pelaksanaan akan lebih lancar. Dan di bab 3 juga dituliskan rencana luarannya. Tadi kan kita sudah bahas ya, ada berbagai jenis luaran yang bisa teman-teman hasilkan untuk kegiatan magang ini. Nah, dari proposal ini sudah direncanakan. Oh, ini kan saya mau magang di Oke, sorry kayaknya tadi koneksi saya deh bermasalah. Tadi terakhir sampai di mana yang teman-teman dapat? Anggaran biaya, Bu. Anggaran biaya, oke. Kita lanjut lagi di bagian itu. Nah, anggaran biaya, oh rencana luaran, ya sampai rencana luaran. Nah, ini teman-teman tuliskan di bab 3 ini. Kira-kira luaran apa yang akan dihasilkan? Oh, saya ini Bu asistensi di mata kuliah apa misalnya ya, komunikasi organisasi. Kemudian rencana luarannya adalah atau buku cetak dalam aplikasi di media massa untuk yang magang di
instansi tertentu. Nah, itu sudah harus ada perencanaannya sejak awal. Walaupun tentu nanti bisa juga menyesuaikan setelah teman-teman melaksanakan kegiatan magang. Gitu. Dan ada penutupnya, kurang lebih menyimpulkan ya, meringkas apa yang sudah teman-teman sampaikan dari bab 1 sampai bab 3. Ada daftar pustakanya bila teman-teman memang menggunakan referensi-referensi tertentu. Dan jangan lupa untuk tekan transfer nilai proposal magang. Terus visinya untuk melihat Oke, sorry ya, ini kayaknya koneksi internet saya kurang baik. Teman-teman bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Terputus-putus. Apakah terdengar suara saya? Bisa, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Ya, kadang-kadang terputus-putus, Bu. Kadang putus-putus. Oke. Mungkin sementara saya nonaktifkan video ya, supaya perlancar koneksi. Ini kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai proposal, sudah sampai bagian mana yang terdengar oleh teman-teman? Bab 4, Bu. Bab 4. Bab 4, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ya bab 4 untuk penutup, kemudian daftar pustaka untuk teman-teman yang menggunakan referensi tertentu, dan jangan lupa melampirkan transkrip nilai. Nah, gunanya untuk melihat apakah teman-teman memang sudah mencapai jumlah minimal SKS yang diwajibkan, dan juga untuk bisa melihat misalnya teman-teman magang di IO, oh ternyata memang nilai MAIS-nya bagus. Tentu ini juga akan menambah nilai jual teman-teman bila memang nanti proposal ini juga diserahkan ke instansi tempat Anda magang. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah format dari laporan magang. Nah, ini penting ya teman-teman. Ini tertulis bahwa laporan magang ini dikerjakan secara individu. Jadi walaupun nanti teman-teman magangnya secara berkelompok, laporannya tetap harus secara individu. Jadi tetap harus berbeda antar satu individu dan yang lainnya. Tentu ada kemiripan, boleh-boleh saja, karena magangnya memang bersama-sama, tapi nggak plek sama gitu ya. Tetap harus ada perbedaannya, karena tentu rutinitasnya ada yang berbeda, atau peran yang dijalankan di instansi tersebut berbeda. Jadi lagi-lagi yang perlu teman-teman ingat adalah laporan magang dikerjakan secara individu. Formatnya untuk yang halaman judul sampai bab 1 sama dengan proposal. Yang berbeda itu dimulai di bab 2. Bab 2 itu diisi dengan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama teman-teman jelaskan terlebih dahulu profil dari instansinya. Ini dijelaskan di subbab 2.1. Untuk yang aktivitas setara magang, ya dijelaskan kurang lebih aktivitasnya itu apa. Misalnya bikin film yang seperti apa yang teman-teman produksi. Atau asistensi di mata kuliah tertentu. Mata kuliahnya itu bahas tentang apa, dan Anda sebagai asisten itu tugasnya apa. Itu dijelaskan di subbab ini. Kemudian dilanjutkan dengan uraian kegiatan. Ini ibaratnya kayak jurnal harian sih. Jadi teman-teman menjelaskan sehari-hari itu kegiatannya apa. Nah, ini dilengkapi dengan foto. Jadi foto kegiatan itu tidak dilampirkan di belakang, tapi dicantumkan di bab 2. Kalau memang kegiatannya tidak setiap hari, ya misalnya kayak asistensi kegiatan penelitian, itu kan nggak tiap hari mungkin. Misalnya, di hari pertama saya rapat, kemudian baru 3 hari kemudian mengerjakan tugas tertentu. Jadi untuk jurnal harian ini sebenarnya tidak harus setiap hari, asalkan memang sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan saat magang. Begitupun yang melakukan aktivitas setara magang,
yang produksi film kan mungkin nggak tiap hari gitu ya kegiatannya. Di minggu pertama masih penyusunan skenario, di minggu berikutnya survei lokasi. Itu yang dijelaskan di bab 2, khususnya di subbab tersebut. Kemudian ini ada kaitannya juga di subbab 2.3 dengan yang teman-teman tuliskan di proposal. Kalau di proposal tadi kan diminta untuk menuliskan relevansi kegiatan magang Anda dengan mata kuliah yang pernah diambil ataupun dengan peminatan. Makanya kemudian di laporan pun perlu memaparkan apa sih kesesuaian antara teori yang dipelajari di kelas dan praktek ketika Anda langsung terjun ke lapangan. Karena kan terkadang mungkin berbeda ya. Misalnya teman-teman belajar kalau di kelas dasar-dasar jurnalistik atau online journalism itu 5W1H kalau bikin berita. Tapi ternyata ketika magang di media online, kadang yang berita itu nggak harus semua aspek 5W1H itu terpenuhi. Yang penting apa aja gitu peristiwanya dan itu langsung diupload. Nah itu kan teman-teman bisa membandingkan antara teori dan praktek itu kesamaan atau perbedaannya seperti apa. Jadi teman-teman diminta untuk jeli ketika magang. Jeli terhadap fenomena-fenomena di sekitar Anda dan juga kritis ya, yang berbasis pada apa yang sudah dipelajari selama ini. Tidak perlu cari teori yang daki-daki, yang ruwet-ruwet. Teori apapun boleh, satu aja juga sudah cukup, selama Anda memang bisa membuat analisis secara sederhana antara teori yang dipelajari di kelas dan prakteknya saat di lapangan seperti apa. Misalnya juga contoh lain ya, teman-teman sudah mengambil mata kuliah desain grafis, itu kan ada ya konsep-konsepnya atau teorinya, warna itu harus seperti apa, dan kemudian apakah hal tersebut diterapkan saat teman-teman melaksanakan kegiatan magang. Itu yang diceritakan di subbab ini. Yang berikutnya adalah keunggulan dan hambatan saat magang. Keunggulan dan hambatan ini dari dua aspek ya. Keunggulan dari diri sendiri maupun dari instansi, juga hambatan dari sendiri maupun hambatan dari instansi. Jadi misalnya Anda bisa menceritakan di subbab ini, oh saya unggul karena punya skill fotografi yang baik gitu. Nah, kemudian keunggulan dari instansi, misalnya disediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan magang Anda. Hambatan juga misalnya hambatan dari diri Anda saat magang apa? Apakah misalnya, kesulitan ini saat pandemi untuk keluar-keluar rumah, atau ada kendala-kendala lain, dan kendala dari instansi seperti apa. Dan keunggulan dan hambatan ini dijawab gitu ya, lewat subbab yang berikutnya, kreativitas dan sumbangsi gagasan. Kreativitas di sini maksudnya bagaimana sih teman-teman kreatif mengatasi hambatan yang ditemui saat magang lewat keunggulan yang teman-teman miliki. Jadi misalnya magang, terus diminta oleh instansi untuk mendokumentasi kegiatan. Tapi dari instansi tidak menyediakan fasilitasnya untuk dokumentasi. Lalu teman-teman berpikir kreatif, ya dokumentasi nggak perlu kamera yang bagus kok, gitu ya. Saya sudah belajar kelas fotografi di kampus, pakai handphone juga bisa menghasilkan dokumentasi yang baik. Nah, kemudian teman-teman juga misalnya belajar secara otodidak, bagaimana sih untuk memotret atau merekam suatu kegiatan agar hasilnya bagus. Nah, itu kan bentuk kreativitasnya teman-teman mengatasi hambatan saat magang lewat keunggulan-keunggulan yang teman-teman miliki. Teman-teman juga bisa menyumbang ide atau gagasan terhadap instansi dengan skill yang memang teman-teman miliki. Jadi misalnya, instansi ini sebenarnya bagus, tapi kurang berkembang karena A. Nah, menurut Anda sebagai mahasiswa, apalagi ini sudah semester akhir-akhir yang sudah belajar banyak sekali teori, konsep di kelas, ada nggak kira-kira yang sudah dipelajari di kelas itu yang bisa menjadi solusi
pada hambatan ataupun kendala yang dialami oleh instansi tempat Anda magang. Begitupun untuk aktivitas setara magang ya, misalnya Anda wirausaha. Ya, silahkan. Halo. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Misalnya, ya itu tadi, Anda melakukan wirausaha, terus hambatannya adalah kurangnya awareness orang-orang terhadap produk yang Anda jual. Nah, ini kan di kelas sudah belajar, ada mata kuliah entrepreneurship, teman-teman juga mungkin ada mata kuliah lain yang relevan kayak komunikasi pemasaran. Nah, ilmunya itu dipakai untuk Anda lebih kreatif lagi dan bisa memberikan ide-ide yang baik untuk mengembangkan wirausaha ini. Kurang lebih seperti itu. Gambarannya apa yang perlu dipaparkan di bab 2. Yang berikutnya di bab 3 luaran, ya dijelaskan luarannya itu berupa apa, lalu bukti publikasi luarannya seperti apa. Misalnya kalau publikasi di media ya dicantumkan di situ, dimuat di media mana, linknya dituliskan, juga screenshotnya bahwa oh ya ini dimuat di media A. Kalau misalnya membuat pameran, ya ada bukti-bukti dokumentasi pamerannya, itu yang dimasukkan di bab 3 di luaran. Kemudian tentunya bab 4 penutup, kesimpulan dari aktivitas magang Anda, dan saran. Kesimpulan dan saran ini biasanya teman-teman suka template, ya. Sama semua gitu, padahal kan kegiatan magangnya beragam. Diharapkan kesimpulan dan saran ini benar-benar berdasarkan pada kegiatan magangnya teman-teman. Saran ini sebenarnya sangat bermanfaat loh, terutama saran yang diberikan pada instansi dan saran yang diberikan kepada prodi. Nah, misalnya teman-teman dari pengalaman magang merasa, oh ternyata zaman sekarang itu kalau jadi anak komunikasi yang kerja di media itu juga harus bisa statistik loh, karena sekarang sudah eranya jurnalisme data misalnya. Sedangkan mungkin di prodi ya kan ada ya mata kuliah statistik tapi hanya sekali dan mungkin teman-teman merasa kurang skill di hal tersebut dan bisa memberi saran kepada prodi bagaimana supaya skill lulusan dari prodi kita itu bisa jauh lebih baik lagi dan lebih siap lagi ketika terjun ke dunia kerja dari pengalaman magangnya teman-teman. Oh ternyata kita butuh skill A yang mana skill ini belum diajarkan di kelas. Nah itu kan masukan, itu adalah masukan untuk prodi yang sangat penting. Dan boleh sekali teman-teman misalnya tidak perlu khawatir ini terkesan mengkritik prodi, tidak perlu khawatir, itu dituliskan aja di bagian karena ini akan bermanfaat bagi kami. Begitupun saran untuk instansi tempat magang, gitu ya, teman-teman kan memberikan solusi. Ini ada kaitannya dengan kreativitas dan sumbangsi gagasan tadi. Terus juga saran terhadap sesama mahasiswa Untak. Oh ternyata kalau magang itu ada hal-hal tertentu yang perlu dipersiapkan. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik kelas Anda misalnya untuk lebih siap lagi nanti melakukan kegiatan magang gitu. Dan lampirannya adalah teman-teman harus melampirkan lembar nilai dari instansi bagi yang melakukan magang reguler ataupun magang kampus Merdeka ataupun magang di Mitra. Untuk yang aktivitas setara magang, untuk yang asistensi penelitian, pengabdian ataupun pengajaran di mata kuliah tertentu, melampirkan lembar nilai dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan untuk misalnya aktivitas setara magang yang lain, wirausaha atau misalnya proyek independen, nanti teman-teman akan diminta untuk membagikan kuesioner ke pihak-pihak terkait terhadap proyek yang Anda kerjakan. Kuesionernya tidak perlu khawatir, aduh bikin kuesioner lagi. Kuesionernya nanti akan disediakan oleh prodi dan teman-teman tidak perlu banyak-banyak kayak harus 100 orang yang mengisi kuesioner, tidak. 5-10 orang sudah cukup. Misalnya Anda aktivitas setara magangnya wirausaha, ya Anda bagikan kuesioner ini ke customer Anda gitu ya misalnya atau ke investor Anda
untuk melihat feedback dari mereka terhadap aktivitas magang Anda itu bagaimana. Dan juga yang perlu dilampirkan adalah lembar bimbingan. Nah, ini ya teman-teman, jangan nanti baru bimbingan cuma untuk minta ACC dosen. Bukan itu fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan adalah untuk mendapatkan pengarahan atau bantuan gitu ya dari dosen Anda. Jadi syaratnya adalah minimal bimbingan 1 kali per bulan. Ya, pastikan setidaknya dalam 1 bulan Anda sudah menghubungi dosen pembimbing Anda 1 kali dan mendapatkan pengarahan dari beliau lewat bimbingan. Dan nanti akan didokumentasikan lewat lembar bimbingan. Gitu. Udah berapa kali Anda bimbingan dan di masing-masing bimbingan itu bahas apa sih dengan dosen pembimbingnya. Itu juga akan dilampirkan di laporan. Dan tentunya daftar pustaka, dan daftar pustaka ini harus mengikuti standar ilmiah ya. Kemudian yang terakhir adalah timeline dari kegiatan magang. Di bulan ini ya kita pengarahan magang, teman-teman di KRS sudah memilih mata kuliah magang, dan sudah bisa juga merencanakan kegiatan magang, bisa mulai bikin proposal. Kemudian ketika semester sudah dimulai, kan kita baru mulai kuliah tanggal 6 September. Nah, di bulan September ini urusan administrasi itu yang harus diselesaikan. Harus sudah clear di bulan September. Di mana teman-teman perlu membayar biaya magang, lalu mengunggah bukti pembayaran di SIM magang, nanti bukti bayarnya divalidasi oleh admin, kalau sudah divalidasi bisa upload proposal magang, nah nanti kalau butuh surat pengantar dari kampus, minta ke TU, semua dilakukan di bulan September mulai tanggal 6, setelah kita mulai semester gasal ya. Kalau sekarang kan masih libur semester. Tapi kalau memang ada hal-hal tertentu yang memang teman-teman harus suratnya dari sekarang, itu boleh juga sih nanti bisa diupayakan. Kemudian di bulan September sampai November ya, waktunya teman-teman untuk melaksanakan kegiatan magang, dan jangan lupa juga bimbingan gitu ya. Bimbingannya lagi-lagi minimal 1 kali per bulan. Jadi minimal 3 kali nanti yang tercantum di lembar bimbingan. September, Oktober, November. Dan kemudian teman-teman mengumpulkan laporan dan luaran magang. Ini 27 Desember itu di hari pertama EAS ya. Teman-teman nanti biasanya SIM magang akan sudah mulai dibuka seminggu sebelumnya. Ya, sudah akan mulai dibuka seminggu sebelum deadline, dan teman-teman sudah bisa mulai upload. Jangan sampai kelewatan deadline karena nanti harus mengulang lagi magang di semester berikutnya. Lalu kira-kira masa sidangnya itu 3-7 Januari. Tanggal fixnya untuk sidang baru akan diumumkan setelah teman-teman mengumpulkan laporan, karena menyesuaikan dengan berapa banyak yang mengumpulkan laporan. Kadang-kadang nih misalnya yang ngambil di KRS ada 100-an orang kan ya, ngambil mata kuliah ini, tapi yang ngumpulin laporan hanya 70%, hanya 70-an orang. Dan nanti juga akan disesuaikan dengan pelaksanaan sidang skripsi agar tidak bentrok antara yang magang dan skripsi. Kurang lebih begitu untuk alurnya. Dan kurang lebih itu untuk pemaparan mengenai pengarahan magang sore hari ini. Silahkan bagi teman-teman bila ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan. Mau nanya, Bu. Oke, silahkan. Biaya magangnya berapa ya, Bu? Kenapa? Untuk biaya magangnya kena berapa ya, Bu? Boleh diulang? Untuk biaya magangnya itu kira-kira 100.000 seingat saya. Coba dicek di berapa, Bu? Maaf. Coba dicek di SIM magang ya. Seingat saya sih 100. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Silahkan teman-teman lain. Bu, Nanti saya mau untuk tanya. detail biaya magang akan Ibu mau tanya, Ibu. siapa duluan ini yang mau bertanya? Di sana, Ibu.
Oke, silakan Agus. Ya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya kan kerja tapi statusnya magang di Bank Mandiri sebagai tenaga kerja selama 3 tahun. Apakah itu bisa dimasukkan di program magang? Oke. Terima kasih. Berarti ini posisinya sekarang kerja dengan status magang di Bank Mandiri ya? Iya. Oke. Bisa-bisa aja asalkan job desk-nya atau pekerjaan yang dilakukan relevan dengan peminatannya Agus. Gitu. Apakah ada pekerjaan yang dilakukan di Bank Mandiri ini yang sesuai dengan peminatannya Agus? Gitu. Saya ambil peminatan di PR, Ibu. Kemudian magang saya di Bank Mandiri itu sebagai frontliner di teller. Terkadang kita juga kira-kira saya juga menggunakan ilmu komunikasi untuk cross selling juga sih, Bu, ke nasabah. Oh gitu. Ya kalau memang bisa menunjukkan relevansinya sih nggak apa-apa kalau itu yang dijadikan kegiatan magangnya untuk semester ini. Nanti itu dituliskan di proposal seberapa relevan ilmu komunikasinya yang dipelajari oleh Agus dimanfaatkan saat magang di Bank Mandiri ini. Oke, gitu ya? baik. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Recording in progress. Silakan teman-teman. Tanya. Halo, Bu. Ini Bu mau tanya kalau untuk ya out of topic saya tapi ini Bu. Kalau untuk KKN apa sudah ada grupnya, Bu? Oh, kalau untuk KKN itu biasanya nanti ini Mas, grupnya itu tergantung kelompok Anda ya. Ditunggu aja nanti akan ada pengumuman pengarahan. Karena kalau KKN itu dari LPPM langsung. Oh gitu. Ya, baik Bu kalau gitu. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Silakan yang lain. Halo Bu. Ya, Bu, saya ini kan sudah dapat untuk lokasi magang. Namun dari pihak instansi magangnya itu mereka menginginkan untuk proposal terlebih dahulu. Karena kayak masuknya tuh sistemnya inden gitu, Bu. Terus saya disuruh bertanya ke kamu, apakah kalau misalnya proposalnya dulu yang naik, baru surat kayak surat dari kampusnya belakangan, itu apakah dari kampusnya bisa? Saya ditanyain seperti itu, Bu. Dan dari pihak magang menyarankan untuk lebih dari 2 orang. Untuk minimal kelompok magang berapa orang ya Bu kalau boleh tahu, Bu? Ya minimal memang 2 ya, baru terhitung kelompok 2 sampai 5 maksimal. Terus untuk surat itu Bu, apakah kita bisa bikin proposal dahulu Bu untuk diberikan ke instansi? Berarti maksudnya Niken bikin proposal dulu langsung dikasih ke instansi? Iya, tapi instansinya kayak nggak apa-apa lah minta tanda tangan dulu aja, tapi surat dari kampus belakangan karena kita sistemnya inden dari banyak kampus. Oke. Berarti proposalnya nggak perlu disertai surat dari kampus? Proposal dulu Bu katanya Bu, nggak apa-apa. Yang penting ada tanda tangan dari Kaprodi, ada tanda tangan dari pembimbingnya. Nanti bisa tunggu tanggal berapa mulai magangnya gitu Bu. Oke. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi memang kalau Niken butuh sesegera mungkin untuk mengirim ke instansi, ini nanti mungkin proposalnya ya tidak lewat si magang ya. Nanti dikirim aja ke email saya untuk saya cek dulu. Dan kemudian nanti karena memang kan tandanya perlu dipilih dosen pembimbingnya sejak awal gitu kan, yang akan nanti menandatangani proposal Niken dan nanti juga Kaprodi menandatangani proposalnya sebelum semester dimulai gitu. Iya, oke. Saya sudah
dipanggil untuk ke tempatnya itu sudah dari kampus kemarin. Cuman saya gini, saya bingung. Ini kan belum ada surat dari kampus, apa bisa kayak mendahului kampus kita buat proposal gitu. Akhirnya saya dari instansinya saya bilang, saya tanya dulu deh ke kampus apakah bisa ngirim proposal dahulu sebelum surat suratnya gitu. Ya, Oke, ya. Iya, sama-sama nih Ken. Jadi ini juga ya teman-teman mungkin yang perlu diperhatikan memang ada baiknya teman-teman tuh udah kayak apa ya, tektokan lah ya dengan instansi tujuan. Apakah memang membuka kesempatan magang atau tidak gitu. Karena terkadang gini, pernah ada kasus di semester sebelumnya, misalnya dia memang merencanakan magang di instansi A, kemudian disubmit di SIM magang gitu ya proposalnya. Tapi ternyata ketika mengirim proposal tersebut ke instansi yang dituju, instansi menolak gitu ya dengan mungkin beberapa alasan. Akhirnya kan teman-teman harus cari instansi baru, harus nyusun proposal baru. Ini kan kerja 2 kali gitu kan. Jadi akan lebih baik untuk menanyakan terlebih dahulu ke instansi apakah memang saya bisa magang di situ. Kalau iya ya, dan baru teman-teman bisa susun proposalnya agar tidak perlu bekerja berulang-ulang untuk hal yang sama gitu, biar lebih efektif dan efisien. Silakan, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lagi? Ini nggak ada yang nanya. Silakan, siapa tuh? Saya Natalia Erika Bu, Ilkom 18. Oh iya, ini semua Ilkom 18 ya. Ini Bu. Ini kan jadinya ada 2 ya Bu ya, laporan magang dan proposal magang, betul ya Bu ya? Nah, proposal magang diajukan saat ini ketika liburan, lalu laporan magang diajukan Desember tanggal 27 itu. Proposal magang itu sebenarnya baru bisa mulai diupload setelah semester dimulai ya. Semester gasal dimulai kan tanggal 6. Berarti proposal berarti kita mengajukan karena ingin akan magang gitu ya Bu ya? Untuk yang proposal. Nah, ini Bu, kasusnya sekarang saya itu diterima magang PMMB Bu di Pelindo 3. Nah, ini kan sebentar saya lihat. Nah, ini kan ada bab 3 rencana kegiatan. Nah, uraian kegiatannya ini sampai anggaran biaya, apakah ada beberapa yang bisa karena anggaran biaya kayaknya enggak ya Bu ya? Enggak pakai ya Bu ya? Enggak, itu kan untuk aktivitas magang. Oke, jadi disesuaikan sama yang ada gitu ya Bu ya, berarti uraian kegiatan, kesesuaian kegiatan magang, jadwal kegiatan tanpa anggaran biaya begitu ya Bu ya, atau memang harus ada anggaran biaya Bu? Enggak ya Bu ya, ini khusus aktivitas secara magang. Iya, kan ada tanda kurungnya di situ. Oke, baiklah Bu. Jadi proposal magangnya ini setelah masuk gitu ya Bu ya deadline-nya? Setelah perkuliahan dimulai. Instansinya minta proposal nggak, Natali? Setahu saya yang PMMB ini enggak Bu. Mungkin surat pengantar nanti tapi ketika mulai. Oh iya. Jadi sama ini kan yang ilmu komunikasi yang kebetulan diterima ada 2 Bu, saya dan Ade. Saya dan Ade. Nah, tapi kita beda penempatan Bu, cuma sama-sama di Surabaya. Itu apakah kita bisa kelompokan atau tetap individu ya Bu ya? Kalau di satu instansi yang sama, boleh satu kelompok gitu. Nanti kan proposal yang untuk diupload di SIM magang cukup 1 untuk kelompok, maksudnya ya semuanya dua-duanya upload tapi dengan satu format yang sama. Pas laporan tetap individu gitu pengerjaannya.
Oh, oke. Tapi tetap satu ya, Bu ya? Hasilnya tetap satu proposalnya ya? Proposal satu, tapi laporan individu. Sendiri-sendiri gitu ya? Oke, baik. Oke, baiklah, Bu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Soal proposal ini ya, teman-teman. Proposal itu fungsinya untuk yang wajib memang untuk diupload di SIM magang untuk kebutuhan prodi gitu ya, untuk melihat bagaimana rencana magang teman-teman. Tapi terkadang proposal itu juga diminta oleh instansi. Nah, untuk instansi teman-teman perlu tanyakan apakah instansi punya format tertentu. Kalau bebas ya berarti ikuti saja format prodi yang sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nah, tadi kan sempat ditanya sama Natali apakah butuh anggaran biaya, itu khusus untuk yang aktivitas setara magang. Gitu ya. Jadi dibaca dengan teliti nanti teman-teman format proposal magang kita seperti apa. Kurang lebih begitu. Kapan proposal disusun? Kalau mau mulai dari sekarang ya nggak apa-apa, tapi untuk upload di SIM magang baru di bulan September ketika kita sudah memulai perkuliahan semester gasal. Silakan, ada yang mau ditanggapi lagi atau ditanyakan? Ya Bu, saya mau tanya lagi. Gantian, ini siapa dulu nih? Bu, saya mau tanya lagi dong. Untuk di proposal, untuk masa magangnya ditulis sesuai dengan instansi atau ditulis sesuai format 1-3 bulan? Memangnya rencana magang di instansi itu berapa lama? Kalau saya sih nurut sama universitas atau nurut sama instansi, Bu. Jadi dari instansinya berapa lama, dan di kampusnya berapa lama gitu, Bu. Kan kalau dari kampus kan minimal 1-3 bulan. Itu kalau misalnya dari instansi menentukan dari tanggal segini sampai tanggal segini, dari kurang dari 1 bulan atau lebih dari 3 bulan, gimana, Bu? Kalau kurang dari 1 bulan tidak boleh ya, karena nanti apa gitu yang bisa didapatkan kan kalau magang terlalu singkat. Tapi kalau lebih dari 3 bulan nggak apa-apa, magangnya lebih dari 3 bulan, tapi yang dilaporkan cukup sampai 3 bulan aja. Karena kan juga tadi ya bisa dilihat di timeline, teman-teman Desember sudah mengumpulkan laporan. Jadi menyusun laporan kan tentu sebelum pengumpulan. Kalau berarti yang dilaporkan ya maksimal 3 bulan gitu, Niken. Berarti untuk durasi magangnya kita kosongin dulu atau ditulis 1-3 bulan gitu, Bu? Kira-kira mungkin kan bisa diperkirakan gitu ya. Saya magangnya 1-3 bulan mulai bulan September misalnya, itu kan sudah bisa ditulis di proposal. Jadi nanti mungkin juga akan membantu instansi. Oh iya, berarti mahasiswa ini diusahakan untuk mulai magang di September sampai November misal gitu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tadi siapa ya? Angga atau siapa ya tadi? Ya, Bu. Mau tanya, Bu. Iya. Gini, saya mau tanya untuk yang masalah kelompok ya, Bu. Itu masalah kelompok magang itu ada minimal berapa orang? Terus untuk kelompoknya kita pilih teman sendiri atau gimana? Atau diatur dari kampus atau gimana? Oke. Terima kasih Angga untuk pertanyaannya. Terkait kelompok tadi kayaknya sempat di-mention juga ya, minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Dan silakan pilih sendiri karena kelompok ini tidak wajib. Kalau teman-teman mau magangnya individu boleh, tapi kalau mau magang berkelompok boleh gitu. Gitu ya. Berarti itu untuk apa? Yang aktivitas setara magang itu juga bisa ya, Bu? Kita bikin kelompok juga. Iya, bisa. Semua kegiatan magang bisa berkelompok, tapi mungkin kalau yang magang kampus Merdeka ataupun magang dengan mitranya kampus itu ada syarat-syarat tertentu ya, yang apakah bisa berkelompok atau tidak. Tapi secara umum untuk reguler sama aktivitas setara magang bisa individu, bisa kelompok. Oh gitu ya, Bu. Soalnya saya sudah untuk mengambil aktivitas setara magang. Soalnya saya juga kerja, jadi saya bikin yang itu aja.
Oh gitu. Iya silahkan boleh kalau misalnya mau milih aktivitas setara magang. Ya. Ya, cukup. Terima kasih Bu Amalia. Iya sama-sama. Jadi itu juga ya teman-teman. Mungkin ini yang dilakukan Mas Angga bisa jadi solusi bagi teman-teman yang sambil bekerja gitu dan merasa pekerjaannya tidak relevan dengan ilmu komunikasi ataupun dengan peminatannya Anda. Ya tandanya mungkin siasatnya atau solusinya ya melakukan aktivitas setara magang gitu. Silahkan, itu bisa jadi solusi. Saya mau tanya lagi Bu. Silahkan. Untuk kegiatan setara magang yang membuat sastra itu kan harus ada ISBN-nya ya Bu ya? Yang mana? Yang proyek independen yang menciptakan karya tulis atau sastra. Ini saya baca di PDF-nya panduan magang ini harus ada ISBN-nya. Itu kita dapatnya gimana ya Bu ya? Itu kan juga nggak cepat gitu kan Bu dapatnya. Oke, terima kasih Putri pertanyaannya. Ini kembali lagi ke slide berapa ya tadi? Slide ketiga kayaknya ya. Yang saya sampaikan bahwa lupakan semua yang Anda ketahui tentang magang, termasuk tentang suplemen panduan magang, contoh proposal, contoh laporan yang ada di SIMagang, karena kan memang banyak perubahan untuk semester ini. Nah, apa yang ada di suplemen magang itu maksudnya untuk tujuan akhir. Misalnya teman-teman menciptakan karya sastra gitu ya, lalu luarannya berupa buku. Nah, buku ini yang saat dikumpulkan nggak apa-apa, masih bentuknya draft gitu ya, sudah ada bukunya dan mungkin salah satu bagiannya sudah dipublikasikan di media. Nah, nanti baru diurus ISBN-nya karena memang seperti yang disampaikan Putri, tentu prosesnya tidak bisa sebentar. Tapi setidaknya Anda sudah mengikuti format suatu buku tuh seperti apa, karena kan buku misalnya harus ada minimal jumlah halamannya, minimal 50-60 halaman. Nah, harus sudah mengikuti format tersebut agar nanti bisa diurus ISBN-nya atau diurus hak ciptanya atau hak kekayaan intelektualnya. Karena diharapkan memang karyanya teman-teman ini lagi-lagi bisa bermanfaat, tidak cuma sekedar mendapatkan nilai magang, tapi menjadi portofolio karya yang diakui gitu ya untuk teman-teman juga. Kurang lebih gitu Putri, apakah kira-kira menjawab? Ya Bu, sudah. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya Bu, saya mau tanya. Ada dua nih. Kanda dulu deh, silahkan. Ya, saya kan ini yang lagi penelitian itu Bu. Nah, penelitiannya kan menurut saya itu kan lebih cenderung ke peminatan new media. Nah, sedangkan Nurul ini kan peminatnya PR. Apakah kalau misalnya nanti saya sama Nurul ini magangnya diganti ke penelitian tuh Nurul juga bisa dikonversi juga, Bu? Jadi dikonversi ke magang atau ke mata kuliah lain ini? Ke magang. Soalnya kan peminatnya beda gitu, Bu. Apakah dia bisa dianggap magang juga dengan penelitian yang lebih cenderung ke new media? Oke. Terima kasih Kanda untuk pertanyaannya. Bisa-bisa aja gitu ya. Bahkan misalnya teman-teman nanti satu kelompok peminatannya beda-beda ya tidak masalah gitu. Selama nanti memang peran yang dilakukan gitu relevan dengan mata kuliah yang sudah pernah diambil ataupun dengan peminatan yang sedang teman-teman ambil. Jadi misalnya Kanda kasusnya sekelompok sama Nurul terlibat di suatu penelitian. Penelitiannya lebih ke new media, sedangkan salah satunya mungkin bukan peminatan new media. Tapi apakah bisa misalnya ada aspek kehumasan yang relevan nanti di luaran terutama misalnya kan? Misalnya Kanda sama Nurul luarannya mau mempublikasikan di media massa tentang hasil penelitian ini. Nah, kan mungkin bisa direlevansikan dengan kehumasan yang dipelajari oleh Nurul, dikombinasikan dengan kompetensi new media yang dimiliki oleh Kanda. Jadi nggak masalah misalnya satu kelompok beda peminatan. Sebenarnya kan ilmu komunikasi ini kita punya 4 peminatan pun masih overlapping ya teman-teman, saling beririsan antara satu dan lainnya. Jadi akan bisa sekali ditarik benang merah
antar peminatan, ditarik relevansi antar peminatan dengan apa yang sedang dikerjakan selama masih dalam ruang lingkup ilmu komunikasi. Gitu sih Kanda. Apakah sudah menjawab kira-kira? Iya, saya mau tanya lagi Bu. Gimana? Untuk itu kan nanti di akhir kan ada sidang magangnya itu. Itu jadi maksudnya kita satu kelompok di sidang bareng atau bagaimana Bu ya? Karena laporan dikerjakan secara individu, maka sidangnya juga secara individu. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu. Oke. Saya mau menambahkan Kanda sedikit, boleh? Iya, silahkan. Jadi kalau di kasusnya Kanda sama saya ini kan artinya di proposal pun berbeda. Soalnya Kanda nanti mungkin lebih ke peminatannya new media, sedangkan saya kan di humasnya. Jadi nanti kalau saya sama Kanda mengambil magang yang ini, di proposalnya pun kita beda gitu Bu, atau gimana? Proposalnya boleh satu proposal ya, ini misalnya kan satu kelompok kan hitungannya gitu. Cuma nanti memang di uraian kegiatannya akan ada penjelasan tambahan. Misalnya Kanda dengan peminatan new media akan fokus pada sisi apa, sedangkan Nurul dengan peminatan ini punya peran apa gitu di penelitian tersebut gitu. Karena kan walaupun satu humas, yang satu new media, yang dipelajari di basic semester awal kan sebenarnya sama. Nah, tentu teman-teman bisa berperan berdasarkan pada apa yang dipelajari di masa-masa tersebut gitu. Dan juga luarannya kan kalau kelompok misalnya cukup satu aja lah luarannya. Sebenarnya Kanda dan Nurul kan bisa berkolaborasi. Nanti misalnya membuat publikasi di media massa bersama-sama, yang menggabungkan, misalnya akan lebih baik kalau bisa menggabungkan aspek new media sama kehumasan. Tapi untuk proposal, kalau satu kelompok boleh satu saja. Kalau beda peminatan dalam satu kelompok, yang penting dijelaskan. Oh, si yang peminatan ini punya peran begini, sedangkan yang peminatan satunya perannya seperti apa. Kurang lebih begitu. Berarti dalam satu proposal itu bisa sesuai sama peminatannya itu berbeda, lebih dari satu ya Bu. Misalnya kayak penelitian kan ada wawancara. Nah, dengan mata kuliah di semester awal ada teknik wawancara misalnya, itu bisa dilakukan lebih dari satu mata kuliah. Bisa gimana? Iya, bisa sekali. Jadi teman-teman carilah mata kuliah apapun yang dianggap relevan. Kayak tadi, walaupun magangnya di IO, kan tentu yang relevan nggak cuma MICE. Oh, ternyata entrepreneurship itu juga relevan. Oh, ternyata manajemen PR juga relevan misalnya. Ternyata juga public speaking ya, public speaking juga relevan. Jadi teman-teman kaitkan dengan apa yang sudah dipelajari selama beberapa tahun terakhir gitu. Tidak harus cukup satu saja, itu minimal. Tapi kalau bisa lebih dari itu akan lebih baik lagi gitu. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Saya teman-teman? mau bertanya Bu. Silahkan, Natasha, Erika. Ini mengenai dosen pembimbingnya itu dari Bu Amal sendiri atau nanti dibagi lagi ya Bu? Oke, dosen pembimbing nanti akan ada lagi sendiri. Nama saya muncul di siakan teman-teman karena saya bertugas gitu ya sebagai koordinator magang di semester ini. Nanti tapi teman-teman dosen pembimbingnya belum tentu saya gitu. Nanti akan disesuaikan dosen pembimbing dengan kegiatan magangnya teman-teman. Diusahakan tentunya kalau satu kelompok satu dosen pembimbing agar lebih enak gitu ya proses bimbingannya. Gitu, Natasha. Untuk pembagian dosen pembimbingnya kapan ya, Bu? Setelah mengupload proposal di SIM magang. Oh iya, baik Bu. Ya, jadi ya sama-sama. Karena kan tadi kalau teman-teman perhatikan di alur atau timeline kegiatan magang, bulan September itu semua harus sudah beres. Mulai dari pembayaran, upload proposal gitu ya, mengurus surat menyurat, itu sudah beres di bulan September. Nah, nanti semakin cepat Anda mengupload proposal, maka semakin cepat pula mendapatkan dosen pembimbing gitu. Jadi karena kan kadang ada ya yang rajin
udah dibuka nih tanggal 6, si magangnya langsung diupload tanggal 6. Sedangkan ada yang injury time gitu, baru mengumpul di tanggal 30. Kan kasihan kalau yang sudah submit tanggal 6 harus menunggu yang tanggal 30. Jadi kalau Anda sudah upload proposal di si magang, diupayakan ya sekitar maksimal 3 hari sampai 4 hari setelah upload sudah mendapatkan dosen pembimbing agar sudah bisa memulai proses bimbingan magang dan melaksanakan kegiatan magangnya. Gitu. Informasi tambahan tadi yang memang belum disampaikan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Natasha yang mengingatkan saya untuk menyampaikan hal tersebut. Gitu. Ini Rizky, aktifkan mikrofon. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, saya mau tanya Bu. Ini kan bulan September itu berarti kan untuk melengkapi semuanya ya Bu, mulai dari pembayaran dan lain-lain. Kalau untuk magangnya sendiri tuh apakah boleh dilaksanakan di bulan September ini atau memang harus menunggu bulan selanjutnya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus juga. Ya, karena kadang kan mungkin instansi udah harus mulai langsung gitu, padahal teman-teman kuliahnya kan baru mulai tanggal 6 ya. Kalau memang dari instansi yang meminta itu boleh-boleh aja gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai magangnya duluan. Nanti jadi ibaratnya proposal yang diunggah di si magang itu sekedar untuk melengkapi administrasi kampus, tapi pada kenyataannya mungkin teman-teman sudah memulai kegiatan magang. Tidak masalah, asalkan lagi-lagi pastikan kegiatan magang teman-teman itu relevan, paling minimal relevan dengan ilmu komunikasi dan diupayakan relevan dengan peminatan gitu. Jangan sampai magang di luar bidang ilmu komunikasi gitu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ini saya soalnya rencananya mau magang di salah satu SMP negeri Bu, di bagian humas. Itu relevan Bu ya? Sangat relevan. Kira-kira humas bidang komunikasi nggak? Iya Bu, saya ambil PR. Ya relevan berarti kan. Iya Bu, ya. Cuma memastikan aja Bu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanggapi, ditanyakan, mumpung ada kesempatan. Silakan Natali, kayaknya raise hand ya. Halo Bu, ya. Saya mau tanya lagi Bu. Ada beberapa pertanyaan sih Bu. Satu-satu ya berarti ya? Iya, satu-satu. Tanda tangan ketua pengusul itu siapakah ya? Lalu karena deadline sampai 30 September untuk submit proposalnya, itu kan berarti kita harus sudah mengerti atau sudah mengidentifikasi masalah. Nah, sedangkan kalau misalnya saya posisi di September itu baru mulai magang. Nah, berarti kan kita juga harus sudah mengidentifikasi masalah dan rencana luarannya. Itu apakah kita ya udah informasi yang ada aja, kepo-kepo sama hal-hal yang ada aja dulu, atau bagaimana? Lalu bentuk rencana luarannya apakah berbentuk laporan? Karena jujur kami, saya dan Ade maksud saya Bu, belum terbayang luarannya akan berbentuk seperti apa, karena belum tahu akan didapatkan divisi yang mana. Oke. Lalu apakah jika rencana luaran berbeda dengan yang di proposal dan laporan nantinya, apakah tidak apa-apa begitu Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Maaf ya, Bu, Natali. Tadi yang pertama soal tanda tangan ya. Tanda tangan ketua pengusul, kalau kelompokan ya berarti ketua dari kelompok tersebut. Ya salah satunya lah. Kalau antara Natali sama Ade siapa gitu kan. Tapi kalau individu ya Anda sendiri gitu ya yang tanda tangan gitu. Kemudian untuk soal identifikasi masalah dan rencana luaran. Nah ini kenapa proposal ini kan sifatnya rencana dan teman-teman dalam membuat perencanaan ini diharapkan sudah menggali informasi sebanyak mungkin tentang instansi tempat magang atau aktivitas magang yang akan dilakukan. Nah, ini berdasarkan apa ya? Carilah informasi yang bisa Anda dapatkan secara eksternal ini ya, kan dari luar, belum ada di dalam gitu kan. Tapi kan bisa cari info, instansi ini bergerak di bidang ini. Nah, kira-kira apa ya fenomena yang akan saya temukan di sana yang bisa saya jadi fokuskan gitu kan.
Kemudian kalau untuk luaran, sebenarnya luaran itu ibaratnya apa ya? Beragam kegiatan itu juga bisa menghasilkan beragam luaran yang berbeda-beda. Bahkan misalnya gini, saya tuh humas Bu gitu kan. Apa luarannya nanti kalau kerja magang di instansi? Publikasi media kan juga bisa dilakukan humas, bisa menceritakan magang sebagai humas itu tuh begini loh yang dilakukan sehari-hari, atau ternyata setelah saya magang sebagai humas di instansi ini, saya jadi tahu bahwa di era digital seorang humas butuh skill ini. Nah, itu kan pengalaman yang sangat menarik untuk dibagikan dan dipublikasikan lewat media misalnya. Gitu. Bentuknya konten gitu bisa juga ya Bu ya sebenarnya. Bisa. Jadi tergantung rencananya dari Natali dan Ade seperti apa. Mungkin nanti lebih mau bikin portofolio, ya boleh, silahkan. Mana yang dirasa mampu dikerjakan oleh Natali dan Ade dan nanti hasilnya bisa maksimal gitu. Tadi juga ditanyakan apakah boleh ya luaran di proposal sama laporan beda gitu ya. Diharapkan sih tidak ya. Karena kan diharapkan ketika menyusun proposal ini perencanaannya sudah baik, sudah menentukan luaran A yang akan dikerjakan. Tapi kan kadang ada situasi dan kondisi tertentu gitu ya menjadikan akhirnya rencana awal ini tidak dapat dijalankan. Itu betul. Sih boleh, asalkan nanti ketika saat ujian ya, saat sidang misalnya ditanya oleh penguji kenapa kok berganti rencananya gitu, itu harus mampu dijelaskan dengan baik oleh teman-teman. Dan yang penting tetap menghasilkan luaran sesuai dengan standar yang dimiliki oleh prodi gitu. Oke Bu, baiklah. Soalnya kami 6 bulan Bu kebetulan, jadi pasti saya yakin di antara rentang waktu 6 bulan pasti banyak banget perubahan atau mungkin hal-hal yang di luar ini. Gitu. Baik. Yang penting nanti di akhir bisa dijelaskan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terakhir Bu, ini mungkin agak out of context. Tapi nggak apa-apa, tetap saya tanyakan supaya saya nggak kepo ya Bu ya. Jika seseorang akhirnya nanti ternyata saat sidang magang tidak lulus, itu harus apa Bu? Apakah mengulangi atau revisi laporan magangnya? Oke. Tergantung ya, kan dilihat kenapa kok dia sampai nggak lulus gitu. Kalau memang sangat mayor gitu ya permasalahannya karena memang dia magangnya nggak jelas gitu kan, nggak ada hasilnya, ya mungkin harus mengulang gitu ya di semester depan. Tapi selama teman-teman mengikuti alur yang ada, proposal, kemudian melaksanakan magangnya, bimbingan, kemudian menghasilkan luaran, ya insya Allah lulus lah gitu ya kan. Kami juga para dosen akan melihat teman-teman sudah punya effort kok, sudah mengeluarkan energi, tenaga, waktu untuk magang, ya tentu akan kami hargai gitu. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu Amal, penjelasannya sudah jelas Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Natali. Ini ada beberapa yang raise hand, mungkin Elizabeth dulu, silahkan. Ya Bu, saya izin bertanya. Nah, rencananya itu saya mau magang berkelompok. Nah, kebetulan semuanya itu peminatannya humas. Nah, kan pada saat proposal itu kan berarti kita kan proposalnya sama nih Bu. Tapi kalau misalnya di rencana luaran itu kita beda, itu boleh atau enggak? Boleh-boleh aja. Saya justru senang kalau misalnya semakin banyak luaran yang dihasilkan oleh teman-teman ya. Silakan, boleh kok Elizabeth. Nah, itu nanti nulis di rencana luarannya tuh misal atas nama saya, misal luarannya saya publikasi media massa. Lalu nanti ada teman saya luarannya misal yang lainnya gitu tuh perlu ditulis per namanya atau langsung disebutin luarannya aja Bu? Kalau memang sudah jelas gitu ya, nanti siapa yang akan mengerjakan luaran apa, nggak apa-apa ditulis aja. Misalnya Elizabeth bikin itu tadi publikasi media, sedangkan teman yang satu lagi mau bikin portofolio, nggak apa-apa, langsung aja. Perencanaan proposal itu kan perencanaan. Kalau perencanaan lebih detail tentu akan lebih baik.
Ya Bu, udah. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan Nurul yang raise hand juga. Mau tanya sih terkait surat pengantar dan lain-lain. Nah itu kan sekarang pandemi ini, apakah pengurus suratnya itu email, semua by email ke TU atau bisa datang ke TU-nya seperti itu? Oke. Secara umum selama pandemi ini pengurusan surat menyurat itu secara online ya. Nanti akan di-share juga linknya untuk pengajuan surat pengantar ke instansi magang. Jadi diupayakan sih memang teman-teman tidak perlu ke kampus. Tapi kalau memang kebetulan ke kampus, ya mungkin bisa juga ya nanti ditanyakan langsung ke TU. Kalau ngurus langsung bisa atau enggak gitu. Tapi online, fasilitas online sudah disediakan oleh TU, nanti tinggal mengisi Google Form, akan dikirim oleh TU lewat email, gitu Nurul. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan, ditanggapi? Saya Bu Amal izin bertanya. Saya melihat kakak-kakak tingkat yang dulu itu kalau nggak salah ada yang magang di kampus tuh Bu. Nah untuk sekarang itu apakah diperbolehkan atau sistemnya sudah bagaimana ya Bu? Terima kasih. Magang di kampus sebagai apa? Dulu kalau nggak salah ada yang di Humas, ada yang di DSI dan lain-lain gitu Bu. Oke. Kalau memang unit-unit tertentu di kampus membuka lowongan magang sih nggak masalah ya, bisa-bisa aja. Ini tergantung ya apakah memang ada yang membuka kesempatan magang atau tidak. Jadi silahkan teman-teman cari infonya sendiri apakah ada unit di kampus yang membuka kesempatan magang atau tidak. Karena memang sebagian unit kerja di kampus kan masih bekerja di kantor, tapi ada juga yang piket gitu ya, bergantian, ada yang WFH dan di kantor, menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Gitu ya, Fania. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silahkan, mumpung kita ada kesempatan untuk diskusi langsung. Nanti jalur informasi dan komunikasi untuk mata kuliah magang ini yang utama memang lewat grup magang ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung dengan grup magang di WhatsApp. Apakah yang di Zoom ini semua sudah bergabung atau ada yang belum? Sudah semua? Bu Amalia mau tanya. Silakan. Bu, untuk program dari kampus dan BUMN itu yang bersertifikat, itu kan ada batch 2. Itu apalagi apa memungkinkan ada batch 3 lagi gitu, Bu? Oke. Jujur aja, Agus, saya kurang tahu juga ya info mengenai apakah akan ada batch berikutnya. Dan biasanya magang yang bersertifikat ini seperti yang saya sampaikan di slide, yang bertanggung jawab adalah dari BKUI, ya, yang Biro Kerjasama di kampus. Jadi mungkin coba ditanyakan aja ke biro yang terkait. Tapi kalau memang masih sempat untuk mendaftar di batch yang terbuka saat ini, ya langsung daftar saat ini aja, tidak perlu menunggu yang berikutnya. Gitu, Agus. Ya, baik Bu, makasih. Sama-sama. Silakan teman-teman, apakah ada lagi yang masih bingung-bingung, masih mau ditanyakan, bisa disampaikan sekarang. Ini mungkin sambil saya share link grup magang ya, in case gitu, barangkali ada yang belum bergabung dengan grup WhatsApp magang, harap segera bergabung karena info berbagai pengumuman itu disampaikan lewat situ gitu. Sudah clear semua? Sudah pada mau malam mingguan ini apa gimana? Halo Ibu. Oh iya silahkan. Azizul. Iya saya mau bertanya Bu. Saya kan lagi kerja ya Bu ya. Cuman pekerjaan saya ini tidak relevan dibuat untuk magang. Terus saya ini kan peminatannya kan PR. Untuk pengganti magangnya itu apa Bu ya? Kalau buat PR.
aktivitas setara magang itu kayak wirausaha dan proyek independen kan sebenarnya sifatnya umum ya, tidak terikat dengan peminatan tertentu. Jadi sebenarnya Azizul punya banyak pilihan. Misalnya wirausaha bisa, atau mau bikin film, boleh-boleh aja gitu. Seperti podcast gitu bisa, Bu? Bisa, asalkan nanti jelas luaran podcastnya ini berupa apa. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga ya oleh teman-teman, terutama yang memilih aktivitas setara magang. Aktivitas setara magang ini kan cenderung dalam tanda kutip bebas gitu ya teman-teman, banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan. Boleh-boleh aja asalkan nanti jelas luarannya apa, dan luaran tadi kan sudah ditentukan oleh prodi, entah itu artikel ilmiah, publikasi di media, portofolio, pameran, modul atau buku. Nah, apakah kegiatan magang yang dilakukan itu bisa menghasilkan luaran tersebut atau tidak? Itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Bu, mau izin bertanya, Bu. Silahkan ya, Heskiel. Kalau misal aku ini kan lagi bekerja di CV Abadi Mandiri Perkasa sebagai admin ya, Bu ya. Itu kayak gimana ya, Bu, magangnya? Kira-kira ada relevansinya nggak dengan peminatan Heskiel? Kayaknya sih enggak sih, Bu. Peminatannya apa sih? Itu apa? Humas, Bu. Public relation. Pekerjaan admin tidak ada yang berkaitan dengan kehumasan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada sih, Bu, kayaknya, Bu. Oh, nggak ada. Kira-kira bisa nggak request ke instansi untuk magang juga di unit lain di kantor? Oh, bisa, Bu. Kayaknya nanti saya tanyakan dulu, Bu. Jadi itu kali ya. Jadi teman-teman, nah ini pertanyaan menarik sih dari Heskiel, terutama untuk teman-teman yang sambil kerja ya. Pengalaman saya selama ini biasanya yang kerja di suatu instansi tapi tidak relevan dengan peminatan atau ilmu komunikasi, terkadang instansi itu membolehkan, misalnya kayak Heskiel nih, bagian admin gitu. Tapi di instansinya juga ada tim media sosial misalnya. Itu kan ada kaitannya juga dengan new media ataupun dengan kehumasan. Nah, Heskiel misalnya dibolehkan oleh instansi untuk melakukan job desk dari divisi tersebut. Nah, itu kan bisa ditemukan relevansinya. Jadi boleh. Silakan teman-teman yang bekerja tapi merasa tidak relevan bidang pekerjaannya dengan ilmu komunikasi, coba cari apakah di instansi tempat Anda bekerja ada divisi yang relevan, dan boleh nggak ya instansi mengizinkan Anda atau tidak untuk selama 1-3 bulan kayak menambah job desk tambahan gitu ya, Anda magang ke divisi lain di instansi tempat Anda bekerja. Itu bisa jadi salah satu solusi. Kalau memang tidak bisa, ya itu tadi solusinya mungkin melakukan aktivitas setara magang yang waktu pengerjaannya bisa lebih fleksibel gitu. Silakan, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Bu, nanti itu PPT-nya di-upload nggak ya? Nanti akan di-upload di SIM magang, tapi mungkin bukan hari ini, tapi karena di SIM magang memang akan banyak pembaruan dan revisi-revisi yang diganti-ganti, tapi diusahakan memang sebelum perkuliahan dimulai tanggal 6 September, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh teman-teman akan di-upload di SIM magang. Terima kasih, Bu. Ibu ya, izin. Sama-sama. Ibu silakan siapa nih, Mila? Iya. Iya, Bu. Saya sama kelompok saya sudah ke 2 instansi berbeda dan minta proposal. Nah, apakah bisa minta tanda tangan untuk 2 proposal? Karena kita kan belum tahu gitu loh, dari 2 perusahaan itu akan menerima kita magang di situ apa enggak gitu, Bu. Oke. Ya. Instansinya mewajibkan ada tanda tangan dari dosen? Untuk kejelasannya belum tanya yang itu. Oke. Coba dipastikan dulu ke instansi. Jadi teman-teman sebenarnya boleh ya apply gitu ke instansi tanpa melewati prodi dulu. Jadi justru lebih enak kalau sudah tadi ya tektokan dengan instansi atau sudah diterima oleh instansi tertentu, sehingga nanti ketika submit
proposal di SIM magang itu sudah memang ada kepastian teman-teman akan magang di situ. Kalau tapi instansi butuh tanda tangan kaprodi atau tanda tangan dari dosen, nah itu nanti nggak apa-apa di sebelum perkuliahan memang bila sangat mendesak gitu ya, butuh sekarang, nanti mungkin bisa hubungi saya lewat email, akan saya bantu cek dan diberikan tanda tangan. Tapi kalau instansi tidak mewajibkan, ya silakan teman apply aja dulu tanpa perlu tanda tangan, karena kan mungkin prosesnya akan lebih panjang ya kalau minta tanda tangan, karena prosedur di fakultas minta tanda tangan itu harus lewat TU, tidak bisa dosennya langsung yang memberikan tanda tangan. Gitu ya, Mila. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Bu Amalia. Mau tanya bentar aja terakhir ini. Untuk ini masalah untuk luaran. Nah, itu kan tadi yang tertera itu ada berapa luaran, itu ada beberapa luaran. Nah, itu kita pilih atau itu harus kita semua bikin luaran itu semua? Pilih salah satu, Mas. Kalau kerjakan semua mumet nanti. Nah, makanya itu saya tanyakan dulu. Takutnya nanti setahu saya yang untuk yang saya kan semester lalu sudah ambil magang, cuman ngulang. Ambil salah satu, tapi nanti takutnya untuk yang sekarang beda, soalnya kan apa, nanti saya ambil salah satu, setelah itu disuruh saya menangkapnya itu kok mengambil semua gitu loh. Oh ya berarti apalah gitu loh. Maksud saya tanyakan, saya perjelas dulu gitu loh. Jangan ngilang lagi ya semester ini. Kemarin itu saya udah telat, nggak tahu ada apa ini pengarahan. Setelah itu saya pengarahan udah telat. Setelah itu saya proposal juga telat gitu loh. Akhirnya ya sudahlah gitu kan, saya ambil magang. Oke, ya semoga semester ini sudah lebih clear ya, sehingga selesai semester ini, jangan sampai ngulang lagi semester depan. Iya, jangan sampai, Bu. Soalnya di sini bukan 2017 juga ada. Gitu. Ya, Bu. Oke, semoga sudah clear ya, dan juga baik untuk Angga ataupun teman-teman lain, cukup pilih salah satu aja luarannya, dan pastikan kalau bisa sih cukup sekali aja ambil magang, jangan sampai beberapa semester gitu nggak lulus kegiatan magangnya. Silakan ini Nurul, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Nggak jadi, Bu, tapi nggak apa sih, mau pastikan aja. Gimana? Magang di WO gitu atau IO. Nah itu kan masa pandemi gini nggak mungkin tiap minggu ada acara meeting gitu kan. Itu laporannya itu bisa kayak misalkan ditulis laporan mingguan kayak meeting dengan klien, terus pembuatan rundown gitu-gitu bisa ya, Bu, atau gimana? Bisa aja sih. Tapi memang upayakan selama magang di sana tuh ada aktivitasnya ya, agak gabut gitu kan. Karena memang itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya ketika akan magang di IO atau WO. Kira-kira nih nanti ada kerjaan nggak? Jangan sampai Anda magang nggak gabut, nanti nggak bingung malah ngerjain laporannya gimana, bikin luarannya gimana. Apa